Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulfa Irin Azhari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab IAIN Surakarta, yang mana di sini saya kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian fiil dan pembagian fiil menurut waktunya. Yakni fiil adalah kata kerja. Fiil kalimat dalat ala makna fi nafsiha wa qaturina bizamanil wa'an, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dibarengi dengan waktu yang ada di dalam kalimat tersebut. Itu yang disebut dengan kalimat fiil. Lah, karena menunjukkan pada waktu, maka fiil akhirnya dibagi menjadi 3, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr, yang akan dibahas nanti setelah ini. Al-fi'lu madhi huwa kullu fi'li ala husuli ala fil zamanil madhi, yaitu setiap fi'il ataupun kata kerja yang menunjukkan kepada setiap pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang telah lalu, ataupun di situ bisa lebih dipersingkat adalah kata kerja lampau yang dia bermakna sudah ataupun telah. Dan di dalam fi'il madhi ini wal harakatul lati tadharu alaiha hiya fathah fil akhir, dan harakat yang biasanya di dalam fi'il madhi itu dia adalah harakat yang akhirnya di kalimat akhirnya adalah fathah, kayak gitu. Jadi kalau selain fathah ataupun di kalimat akhir ada harakat selain fathah, berarti tidak termasuk itu adalah fi'il madhi, berarti itu termasuk fi'il yang lainnya. Contohnya kitaban, qara'a, jalasa, akala, wa ghairu dzalik. Yakni kitaban dia telah menulis, qara'a dia telah membaca, jalasa dia telah duduk, dan akala dia telah makan. Nah, dia yang sudah ataupun telah yang dimaksud dengan fi'il madhi, jadi itu termasuk pekerja. Jadi pekerja yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan pada pekerjaan seperti itu, dan itu yang disebut dengan fi'il madhi, kata lampau. Selanjutnya al-fi'lu mudhari huwa kullu fi'li yadullu ala husuli amali fi zamanil hadir au mustaqbal. Jadi setiap fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan dilakukan dengan waktu yang sekarang itu disebut fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu menunjukkan yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Jadi fi'il mudhari itu az-zamanul hadir adalah setiap apa yang terjadi ataupun yang sedang terjadi, au mustaqbal yang akan datang. Nah, nanti untuk membedakan mana yang akan datang dan mana yang akan terjadi, kita akan membahas di bab tentang ciri-ciri fi'il insyaallah. Wala budalla an yakunu maddudan bi harfi musarra'ah arba'ina wahiyya hamzah nun ya ta. Dan fi'il mudhari ini dia harus dimulai dengan huruf mudhara'ah, yaitu ada hamzah, nun, ya, ta. Dan agar lebih bisa diingat ataupun akan lebih mudah diingat, itu bisa disingkat dengan Anita, yang di situ kepanjangan dari hamzah, nun, ya, ta. Wa harakatul lati tadharu alaihi hiya dhammah fil akhir. Dan harokat yang biasanya muncul di fi'il mudhari, yakni yang berakhiran dengan yang di akhir kalimatnya berakhiran dengan dhammah. Jadi kalau di akhir kalimatnya bukan harokat dhammah, itu bukan termasuk kalimat fi'il madhi. Contohnya yaktubu, dia sedang menulis, aktubu, saya sedang menulis, taktubu, kamu sedang menulis, naktubu, kita sedang menulis, wa ghairu dzalik. Jadi fi'il mudhari itu singkatannya dia adalah fi'il yang sedang terjadi atau yang akan
datang. Al-fi'lu amr. Di sini ya saya akan menjelaskan tentang fi'il amr. Huwa kullu fi'li yadullu ala talib husuli amali fi zamanil mustaqbal. Jadi fi'il amr itu dia fi'il yang menunjukkan ataupun mengarah kepada meminta untuk melakukan suatu pekerjaan pada waktu yang akan datang, ataupun bisa disingkat lagi biar lebih enak dihafal. Fi'il amr adalah kata kerja perintah karena dia meminta untuk suatu pekerjaan. Tentunya di sini yang pasti kita meminta pekerjaan itu di zaman ataupun di waktu yang akan datang, seperti itu. Wal harakatul lati tatharu alaihiya sukun fil akhir, dan harakat yang muncul ataupun yang sering muncul di fi'il amr ini adalah harakat yang berakhir kalimatnya, yang di akhir kalimatnya itu berharakat sukun. Ketika di akhir kalimatnya bukan harakat sukun, berarti tidak termasuk fi'il amr. Contohnya uktub, tulislah, kum, berdiri, kul, katakanlah, ijlis, duduklah, wa ghairu dzalik. Jadi fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Jadi fi'il amr ini adalah kata kerja perintah yang dimana dia berakhiran sukun. Dan untuk membedakan dengan fi'il yang lain, kita bisa lihat bahwasanya dia adalah kata perintah ataupun sesuatu untuk yang akan dilaksanakan, seperti itu. Pembagian fi'il terhadap kebutuhan objek. Yang pertama yaitu ada fi'il lazim, dan yang kedua ada fi'il muta'addi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Nah, contoh dari fi'il lazim ini adalah koma yang artinya telah berdiri, jalasa telah duduk. Nah, kedua kata kerja ini cara nalar tidak membutuhkan objek. Misalnya, kumtu, saya telah berdiri, jalastu, saya telah duduk. Maka kedua kalimat ini adalah kalimat yang sudah sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya tersebut adalah keterangan, bukan objek. Nah, contoh dari kalimatnya yaitu jalastu alal kursi, yaitu saya telah duduk di atas kursi. Dan juga ada kumtu fil masjid, saya telah berdiri di dalam masjid. Nah, maka kata di atas kursi dan kata di dalam masjid merupakan kata keterangan tempat dan bukanlah objek. Nah, untuk yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau transitif. Nah, contoh dari fi'il muta'addi yaitu kataba, yang artinya telah menulis, dan akala, telah makan. Nah, karena kata-kata dan akala ini belum sempurna untuk dijadikan kalimat, maka dia membutuhkan objek. Nah, contohnya lagi, katabtu arisalah, yaitu saya telah menulis surat, dan juga akaltu sama, saya telah makan ikan. Nah, kata surat dan ikan ini menjadi tambahan, yaitu untuk sebagai objek, sebagai pelengkap dari kalimat tersebut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il aktif dan pasif, atau yang biasa kita sebut maklum dan majhul. Nah, untuk yang pertama yaitu fi'il maklum. Nah, fi'il maklum adalah kata kerja aktif. Nah, secara bahasa maklum diartikan sebagai kata diketahui, sedangkan secara istilah fi'il maklum yaitu fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya telah diketahui dalam kalimat. Nah, baik tidak disebut dalam kalimat, berarti dia telah digantikan dengan domir mustatir atau domir yang tersembunyi. Nah, sebagai contoh dari fi'il maklum yaitu fataha Zaidun al-bab. Nah, kata fataha ini, fi'il fataha ini adalah fi'il maklumnya, sedangkan fa'il yang sudah diketahui yaitu Zaidun. Yang kedua yaitu fi'il majhul. Pengertian secara bahasa majhul itu artinya tidak diketahui. Secara istilah, kata kerja pasif yang pelaku atau fa'ilnya itu tidak disebutkan atau tersembunyi karena sebab tertentu. Di sini sebagai amil, fi'il majhul ini membuat naibul fa'il
atau pengganti fa'ilnya itu menjadi marfu, dan selainnya menjadi mansub seperti halnya pada fi'il maklum. Oleh karena fa'ilnya tidak ada, maka semula maf'ul bih atau sebagai objeknya menempati posisi fa'il dan menggantikan kedudukannya. Sebagai contoh kalimat pasif, yang pertama dari fi'il madhi, duriba al-kalbu, yang artinya anjing telah dipukul. Yang kedua dari fi'il mudhari, yuftahu al-babu, yang artinya pintu sedang dibuka. Kemudian ada cara untuk membentuk fi'il majhul dari fi'il maklum. Yang pertama pada fi'il madhi, dengan cara huruf nomor 2 dari belakang itu diharokati kasroh dan huruf awalnya didhamah. Contohnya, doroba aliyun al-kalba, yang artinya Ali telah memukul anjing, dan dirubah menjadi kalimat pasif sehingga menjadi duriba al-kalbu, yang artinya anjing telah dipukul. Yang kedua dari fi'il mudhari, huruf nomor 2 dari belakang itu diharokati fathah dan huruf awalnya didhamahkan. Contohnya, yaktubu Muhammadun ad-darsa, yang artinya Muhammad sedang menulis pelajaran, yang kemudian telah dirubahkan ke kalimat pasif sehingga berbentuk yuktabu ad-darsu, pelajaran telah ditulis. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembagian fi'il berdasarkan huruf-huruf penyusunnya. Terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih merupakan fi'il yang terbebas dari huruf-huruf ghilat, yaitu huruf-huruf alif, ya, dan waw. Fi'il shahih ini terbagi menjadi tiga, yaitu salim, mahmus, dan mudha'af. Fi'il shahih salim merupakan fi'il ini terbebas dari huruf ghilat, hamzah, dan tasydid. Yang mahmus merupakan fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari huruf hamzah. Yang fi'il shahih mudha'af yaitu fi'il yang salah satu hurufnya bertasydid atau berulang. Contoh dari fi'il shahih yaitu dhahaba, yang artinya telah pergi, dan yadhabu, dia akan atau sedang pergi. Yang kedua yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yaitu fi'il yang terdapat huruf ghilat, baik satu maupun dua huruf saja. Contohnya, qala yaqulu. Fi'il mu'tal ini dibagi menjadi 4, yaitu fi'il mu'tal mithal, ajwab, naqis, dan lafif.